Coba kalian bayangkan, orang gila mana yang udah dapat pekerjaan kantoran, udah dapat kerjaan impian, terus karir lagi bagus-bagusnya, memilih untuk resign, alih dan banting profesi menjadi guru, padahal tidak pernah dicita-citakan sebelumnya. Setelah 2 tahun berjalan jadi guru, tiba-tiba resign dan memilih untuk pulang ke kampung dan tinggal di dalam hutan di pondok pedalaman. Dan orang itu adalah saya. Welcome to Podbas, podcast tengah babas. Kenalin, bagi yang belum kenal, saya Dedi Temoran. Saya adalah bule Jerman, alias jomblo blasteran, daya entuka dan taman. Jadi ceritanya begini. Mungkin 2024 awal saya banting setir. Kemudian 2026 awal saya memilih sebuah pilihan yang cukup saya katakan sebuah pilihan yang akan mengubah hidup saya hingga saya sampai di titik ini. 2026 sudah 6 bulan berjalan dan saya juga sudah genap 6 bulan berada di tempat ini. Mungkin akan timbul pertanyaan, why? Kenapa? Kenapa memilih untuk pulang kampung? Kenapa memilih untuk tinggal jauh dari keramaian, jauh dari peradaban? Anjay, peradaban. Dan kenapa tidak bekerja kantoran seperti orang-orang seangkatan yang lain? Dan saya memiliki alasannya sendiri. Dan jujur teman-teman, sejauh ini ada banyak banget hal yang saya alami yang membawa saya sampai di titik sekarang. Terutama beberapa bulan yang lalu sebelum memasuki tahun 2026, itu mungkin menurut saya sebuah tragedi, bukan tragedi, bisa dikatakan tragedi juga ya, tapi nggak begitu gimana, tragedinya 2024. Tapi untuk titik terendah yang saya rasakan itu adalah kemarin di awal 2026, ketika saya harus memilih jalan di mana harus lanjut untuk menjadi seorang guru, atau kembali bekerja kantoran, atau pulang kampung. Dan ternyata saya memilih jalan yang ketiga. Saya memilih untuk kembali ke kampung halaman. Dan ya, disinilah saya sekarang. Dan sejauh ini saya rasakan minimal saya merasa jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya, dari secara mental terutama, secara pemikiran, dan secara ya kalau untuk ya mungkin kalau sosialisasi nggak tahu ya, karena saya jarang pulang kampung dan pulang hanya sesekali, kadang paling dalam 1 bulan ya bisa dihitung jari, 4-5 hari di kampung. Dan itu saya gunakan untuk sosialisasi, untuk bermain sosial media, upload konten dan segala macam. Tapi untuk komunikasi langsung sendiri itu selalu dilakukan di keluarga, karena saya tinggal di pondok tidak sendiri, ada orang tua saya, adik-adik saya juga, dan ponakan saya. Dan ada banyak sekali hal yang bisa saya lakukan di sini. Contohnya berkebun, berburu, melakukan hobi kayak sekarang, bikin konten. Tapi ini tujuan konten saya sebenarnya hanya untuk dokumentasi saja sih.
ada banyak banget sesuatu yang mengubah hidup saya, mengubah sudut pandang saya, mengubah cara berpikir, pola pikir, anything, banyak banget. Dan ya beberapa kali saya struggle ya, merasa struggle, dan beberapa kali juga hampir menyerah. Tapi pada akhirnya titik balik di mana saya merasa bahwa kayaknya nggak harus kayak gini terus, mau sampai kapan kayak gini terus. Setelah saya tiba-tiba dibawa berobat kampung sama kedua orang tua saya, berobat obat herbal ya, pakai obat tradisional. Karena sebelumnya saya ikut ngedompeng, nambang dengan bapak saya, dengan adik ipar, suami adik saya. Ada sebuah tragedi di mana saya tertimpa tanah dan dada saya tepat mengenai, kalau kata kami itu tunggul, yaitu kayu yang sudah dipotong sisanya. Dan semenjak hari itu saya terus merasakan sesak dan sakit dada. Nah, saya tiba-tiba kemudian untuk yang diobati juga kepala saya ya, kepala, karena cenah mitosnya. Itu privasi. Oke, intinya yang diobati dada saya, dan sudah hampir 1 minggu saya rutin dikasih empedu beruang, telur campur madu. Dan ketika membuka mata saya dan membuat saya sangat tersentuh sekali, itu adalah ketika ibu dan ayah saya bercerita bahwa saat mereka diskusi malam, tanpa sepengetahuan saya, ibu saya sampai nangis melihat saya sebagai anaknya yang jadi seperti ini. Tapi nggak tahu saya jadi seperti apa, tapi saya merasa hidup itu kan perjalanan ya, dan memang yang kita nggak pernah tahu hal apa yang terjadi, kita akan berubah seperti apa. Tapi yang pasti mungkin saya cukup mengecewakan, dan pada titik ini saya memutuskan untuk saya akan kembali nabung, saya akan lanjutkan kuliah saya, dan saya akan bekerja sebaik mungkin, membantu orang tua saya sebaik mungkin. Saya akan berhenti alkohol, dan saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjadi lebih baik untuk kedepannya. Ini konten sebagai dokumentasi dan janji saya untuk diri saya sendiri. Sekali lagi disclaimer, ini konten tanpa skrip, jadi apapun yang keluar dari kepala saya omongkan di sini. Jadi maaf kalau susunan atau tata bahasanya kurang baik. Ini juga saya sambil berlatih untuk storytelling. Ini baru hari kedua saya rutin melakukan storytelling tanpa skrip, dan semoga hari-hari berikutnya tidak pernah bolong-bolong hingga 100 hari ke depan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode berikutnya.